Tapi kemudian itu hanya literasinya. Tadi kalau bahasanya Mas Uceng itu root cause-nya dia nggak diperbaiki. Akhirnya tetap menciptakan penderitaan. Dulu ada lembaga namanya Demos bikin survei tentang substansial demokrasi gitu ya. Dalam demokrasi itu juga ada hak yang substansial, bukan cuma yang formal, seperti soal ekonomi, sosial, dan jadi kondisi ekonomi dan sosialnya nggak berubah. Akhirnya tetap memelihara memori kekorbanan tadi, memori pasionis tadi itu di banyak korban, dan akhirnya disaling terkait satu sama lain, dan akhirnya suara tersebut tetap muncul. Suara advokasi menuntut supaya tanahnya dikembalikan, tanahnya jangan dirampas, ada berbagai hal itu, dia makin konstruktif. Jadi sebetulnya dalam situasi ini diam-diam masyarakat sipil itu sedang konsolidatif, diam-diam. Tetapi dan itu menciptakan momok kekhawatiran yang makin tinggi pada si peng-peng, penguasa dan pengusaha. Si peng-peng ini sebetulnya membaca gelagat solidaritas yang makin konstruktif di tengah masyarakat. Dan itu alamiah sebetulnya. Bagaimana enggak, nanti saya jelaskan. Tapi itu sedang banyak terjadi, solidaritas penderitaan, solidaritas korban, gerakan sipil makin konstruktif. Nah, jadi baik dari masyarakatnya sendiri yang makin mulai konstruktif, tidak asal berkicau kalau pakai analogi Twitter, tetapi juga karena mereka nggak berani muncul di saat bersamaan, muncullah kelompok-kelompok advokasi ini perannya makin tinggi. Itu satu. Yang kedua, isu-isu yang terjadi ini belakangan isu-isu yang memang bukan berbasis pada ownership, tapi isu-isu yang sifatnya sistemik. Contoh, yang namanya Denny Indrayana, dia kalau di dalam dunia public interest, dalam pembelaan hukum yang namanya public interest, ada namanya direct victim public interest, ada yang namanya indirect victim. Kalau Anda tanya Denny Indrayana yang ngasih kuasa dia untuk membongkar kecurigaannya ada soal permainan di dalam MK, siapa? Nggak ada. Kalau pakai konstruksi tentang, ini sih banyak yang lawyer yang pernah ke MK, kan ada soal kuasa ya. Nah, Denny Indrayana nggak ada kuasanya, tapi dia merepresentasikan kepentingan sistemik yang akan diuji oleh MK waktu itu soal pemilihan mekanisme pemilihan proporsional langsung dan langsung, ya kan? Nah, ini yang saya mau katakan bahwa ya sudah pasti nggak mungkin petani yang punya lahan 2 hektar dan juga koperasi atau ikut dengan asosiasi petani di satu kabupaten. Jadi ada konstruksi sosial yang memang hanya, saya pakai kata hanya, atau tepatnya hanya pada orang-orang seperti Denny Indrayana gitu. Jadi memang kalau bahasa anak zaman sekarang algoritma Denny Indrayana. Jadi ada argumentasi yang sah secara historis dan secara sosial pada Denny Indrayana untuk bicara seperti itu. Itu satu. Berangkat dari simulasi kasus Denny Indrayana yang singkat tadi itu, saya mau mengatakan saya mau jadi lawyernya Fathia misalnya. Tapi dalam konteks Fathia dan teman-teman bikin riset, nggak mungkin riset itu, karena kan di dakwaan kita Fathia ya, di dakwaan kita ada pertanyaan, kamu pernah ke Intan Jaya atau enggak, ada operasi, ini bukan soal masang paku, ngetok paku. Jadi ini adalah kondisi yang nggak mungkin diserahkan, riset itu nggak mungkin diserahkan kepada orang Intan Jaya harus bikin riset.
Jadi nggak bisa situasi ini, hal-hal yang sifatnya sistemik, struktural, dan memang harus ada orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang mengerjakan itu. Nah, kenapa ini semua bisa terjadi? Karena memang arus kekuasaannya hari ini sudah pada sampai, kalau saya mau pakai pinjem bahasa politik Jakarta, namanya arusnya sudah sampai arus omnibus. Bukan soal omnibus cipta kerja, omnibus pajak, bukan. Tapi arusnya sudah arus omnibus. Saya ingin menggunakan omnibus itu sebagai peristilahan yang mengatakan bahwa semuanya digabung, dijadikan satu dan dikontrol. Dan itu kan sudah kelihatan di Undang-Undang Cipta Kerja, omnibus perpajakan, ya kan, kalau dibaca politik hukum di belakang pakai undang-undang keuangan yang baru, itu kan sangat dominan di pusat dan mencakup berbagai hal, berbagai isu. Nah, jadi situasinya tuh sekarang udah di sana. Jadi akhirnya memang membutuhkan orang-orang atau terkonsekuensikan pada sejumlah orang yang memiliki mandat untuk merepresentasikan multi kepentingan untuk bicara dan harus mengambil resiko-resiko di pinggir jurang tadi itu. Yang di kanannya jurang, di kirinya hutan. Saya mengibaratkannya gitu kalau pakai lukisan anak-anak SD. Ya. Sininya jurang, sininya hutan yang mungkin banyak binatang buas. Dan kita harus ambil resiko jalan di tengah-tengah itu. Nah, akhirnya muncullah orang-orang yang kalau hari ini Rocky Gerung dengan semua informasi yang dia punya, dia mengambil kesimpulan dengan pernyataannya yang sangat lugas. Saya bilang keras, saya bilang lugas. Karena menurut saya nggak keras, karena ada penjelasannya semua. Nah, jadi menurut saya itulah kenapa angka SafeNet mengatakan betul pemindahan terhadap ITE di setahun terakhir menurun, tapi jumlah pemindahan terhadap aktivis yang kalau kita cek satu persatu, saya agak melototin kasus per kasusnya yang disusun oleh ITE SafeNet itu, orang-orang yang bicara tentang kepentingan bersama yang sifatnya multi stakeholders. Gitu. Nah, jadi angka terhadap aktivisnya tinggi, dan yang paling menarik lagi pelapornya adalah para pejabat publik. Jadi pelapornya para pejabat publik. Mestinya saya juga bukan orang yang setuju, tapi kira-kira yang bagus itu adalah yang melaporkan adalah korbannya. Misalnya saya korban, kuasa hukum saya Arif tiba-tiba bicaranya dia nggak sesuai yang dijanjikan. Nah, mungkin itu saya bisa protes, lapor juga nggak perlu, tapi mungkin protes. Tapi kalau pejabat publik mau protes, ya ngapain? Emang tugasnya dia harus diprotes sama dikritik pun, kira-kira. Nah, jadi saya ingin menjelaskan tadi itu dulu soal kenapa sih belakangan banyak aktivis, advokat, orang-orang yang advokat itu nggak harus lawyer ya. Menurut saya Satya itu juga advokat. Advokat itu orang yang membela kepentingan satu kelompok untuk hal yang signifikan gitu ya. Itu juga advokat. Nah, jadi kenapa orang-orang yang melakukan advokasi, orang-orang yang bekerja untuk kepentingan bersama, mereka yang sering sekarang dipidanakan karena memang ada arus di pemerintahan yang makin sentralistik, yang dia tidak lagi desentralistik. Kalau meskipun paham tata pemerintahannya masih setengah-setengah sekarang, tapi ada isu-isu yang sifatnya lokal, desentralistik atau sektoral. Tapi semua isu sektoral ini digebuk. Makanya beberapa tahun lalu banyak serangan, nggak cuma dipidanakan, tapi juga diserang fisik, dibubarkan.
itu sifatnya lokal. Lama ini menciptakan, sudah selesai saya anggap tugasnya pemerintah untuk nakut-nakutin warga di level yang kayak begitu. Nah mereka konsolidasikan di 4-5 tahun terakhir ini untuk lebih kuat di pusat, yang pek-pek tadi itu di level pusat. Nah, jadi sampai di situ maka pertarungannya harus pertarungan yang bisa menggambarkan dan menyerang ketidakcerdasan pusat tadi itu yang multidimensi tadi itu atau multisektoral. Nah itulah ada orang-orang yang memang diuntungkan atau dimandatkan memang membaca itu. Itulah ada yang disebut sebagai aktivis, advokat, para peneliti. Nah mereka yang menggambarkan itu dan mereka akhirnya diserang sekarang. Nah saya ingin mengatakan situasi ini sebetulnya blessing in disguise. Ada baiknya di tengah situasi yang gak enak ini. Satu, ini sebetulnya makin membuat konsolidasi masyarakat sipil meningkat, makin cerdas. Mungkin kita dulu banyak minum kopi, sekarang lebih banyak minum kopi juga tapi nggak pakai gula. Ya. Artinya lebih mencerna kegetiran itu untuk lebih menyemangati dan menyusun sesuatu yang baru. Dan ini juga menunjukkan bahwa sebetulnya makin tidak populis kalau pakai bahasa survei. Kan yang dibesar-besarkan oleh media-media tertentu, pemerintahan Jokowi puas. Itu sebetulnya tafsir terhadap angka yang muncul. Kan ada dibagi tiga, ada yang puas, ada yang biasa aja, ada yang nggak puas. Nah, yang dianggap kecil itu yang nggak puas. Nah, yang tengah-tengahnya ini biasa aja, emang puas. Kita yang nggak puas atau ada yang nggak puas juga boleh ngerebut juga yang tengah. Yang tengah ini kan juga bilang nggak puas, ya kan? Nah, jadi sebetulnya dukungan terhadap sesuatu yang eksplisit bilang itu puas pada pemerintahan hari ini itu juga sebetulnya nggak lebih dari 1/3 angka ini, kisarannya sekitar 30-40%. Majoritinya bukan majority yang tidak puas, tapi majority yang memang bukan bagian dari yang puas tadi. Jadi nah ini saya ingin mengatakan begini teman-teman, ini ada kontestasi pembahasan juga penyebabnya. Kenapa ada konsolidasi yang peng-peng tadi itu kuat di pusat itu karena ada praktek yang namanya mungkin nggak tepat, tapi saya mau menggambarkannya. Ada kontestasi kebebasan warga dengan kebebasan penguasa atau pengusaha. Kalau mau main angka gampang. Angka yang tadi Mas Arief coba sebutkan tadi itu dikontestasi aja dengan angka pertumbuhan investor yang masuk yang muncul dari kantornya BKPM. Kantornya siapa menterinya? Bahlil. Ya kan? Ditambah lagi dengan angka pertumbuhan ketaatan tepat waktu pembayar pajak yang diumumkan oleh Sri Mulyani. Jadi angkanya tinggi di sektor bisnis, investasi, ya kan? Tetapi kekerasan terhadap serangan terhadap partisipasi warga yang basisnya itu 3, kebebasan berekspresi dan informasi, lalu kebebasan berkumpul, dan juga kebebasan berorganisasi. Ini serangan terhadap 3 ini juga tinggi. Serangan terhadap saya sama Fathia nggak cuma di persidangan aja. Kemarin kita muter kemana aja Fathia? Ke Ponorogo dan ke Malang. Alhamdulillah selain teman-teman banyak yang dukung, Intel juga pada kumpul. Tapi Intel kumpul itu adalah solusi terakhir setelah, bukan solusi terakhir, babak terakhir setelah berbagai tempat dilarang. Nggak boleh ada Haris sama Fathia. Bahkan di Ponorogo larangan bikin acara seperti ini di satu kampus dilarang, instruksinya dari Jakarta, dari pusat. Saya dalam hati saya, alhamdulillah ya, ada perhatian dari pusat kepada daerah. Maksud saya, menurut saya itu bagus bahwa ternyata di daerah gak ada masalah. Masalah kita adalah di pusat, dan menggunakan kekuasaannya untuk mengintervensi kampus tersebut, melarang memberikan kursi dan mikrofon kepada Fathia dan Haris. Jadi itu makin menunjukkan bahwa
ini ada, kalau kita bilang Jakarta itu bukan sekedar ibu kota, tapi ada kumpulan segelintir orang yang diuntungkan dengan kekuasaan mengintervensi berbagai atau beratus-ratus wilayah lokal dan juga sektoral untuk untuk mencegah percepatan transisi politik. Karena menurut saya di daerah, di lapangan, sensitivitas masyarakat sudah makin tinggi. Yang diandalkan oleh pemerintah ini secara hukum adalah sistem politik, terutama sistem elektoral. Tinggal dua ini alat bertahannya pemerintah hari ini. Kalau mereka tidak merubah dirinya, tidak mengagendakan perubahan, tidak ada aktif dengan kepentingan keadilan buat rakyat dan warga, ini semua di lapangan sudah terjadi. Kalau ada kumpulan warga sipil yang sebetulnya merepresentasikan negara, buat saya itu bukan masyarakat sipil. Saya kasih penjelasan. Masyarakat sipil, dalam 2 menit tersisa itu saya akan menjelaskan. Yang dibilang sipil itu dia adopsi dari bahasa Inggris yang artinya civil. Civil itu artinya adab. Jadi kalau Anda bagian dari masyarakat sipil tapi mengerjakan sesuatu dan tujuannya juga itu bukan yang beradab, bukan merepresentasikan adab, apalagi terang-terangan merepresentasikan kepentingan presiden, kepentingan Jokowi misalnya, maka dia bukan bagian dari masyarakat sipil. Bahwa dia warga sipil, iya, tapi dia bukan masyarakat sipil. Kenapa masyarakat sipil penting dalam sebuah republik? Ya karena masyarakat sipil adalah sumber dan jembatan untuk berkomunikasi, menyampaikan fakta, kondisi bagi pengambil kebijakan publik terutama. Saya pikir saya berhenti di situ. Terima kasih banyak.